ku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya! Kristus telah bangkit. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu.
dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya! Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan, sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Mari bersama jemaat Tuhan kita memuji Tuhan kita yang ajaib. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Kau sungguh hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami datang membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang membawa seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu, sebagai korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah kami, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu.
hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan setiap pribadi kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami Tuhan. Dan biarlah hati kami adalah hati yang terbuka dan siap untuk menerima benih firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi firman Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga benih itu akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap pribadi kami, bahkan hamba-Mu ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita mendengarkan pembacaan Alkitab daripada Injil Matius, pasal yang ke-14 ayat 22 hingga 33, di mana kisah yang berbicara tentang Yesus yang berjalan di atas air. Melalui firman Tuhan ini, kita ingin belajar dengan satu tema, yaitu berjalan di tengah badai. Bagaimana kita sanggup dan mampu terus berjalan dan melangkah, bahkan di tengah badai sekalipun. Dan saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya bahwa kita sudah sering membaca atau mendengar kisah mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Namun hari ini, melalui pengalaman Petrus yang berjalan di atas air, kita mau belajar 5 hal. Kalau kita membaca seluruh Injil, maka kita melihat bahwa kisah di mana Yesus berjalan di atas air itu tercatat dalam ketiga Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan juga Injil Yohanes. Namun, kisah tentang Petrus yang berjalan di atas air hanya tercatat dalam satu Injil, yaitu Injil Matius. Nah, saudara-saudariku, melalui kejadian ini, 5 hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, untuk dapat melangkah di tengah-tengah badai, kita harus terus memandang kepada Yesus. Pandanglah dan terus memandang kepada Yesus. Memang kita tahu bahwa saat Petrus berjalan di atas air, ending daripada kejadian itu bukanlah hal yang bagus. Tetapi ada kejadian yang dapat kita pelajari, di mana saat keadaan yang mereka alami, walaupun saat itu Petrus dikelilingi oleh badai dan gelombang yang mencoba untuk menghampaskan dan menenggelamkan kapal yang mereka naiki, namun pada waktu mereka melihat Yesus dan pada saat mereka mendengar Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus mulai mengalihkan pandangannya ke atas kejadian yang dia alami saat itu dengan memandang kepada Yesus dan mulai berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Permohonan Petrus itu seperti di luar akal pikiran manusia. Ingat, mereka berada di tengah danau dan mereka telah dihempaskan oleh gelombang dan badai yang begitu besar. Tetapi dia dapat berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus menanggapi permohonan iman daripada Petrus dengan berkata, "Datanglah." Maka Petrus mulai turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai takut dan dia mulai tenggelam dan dia mulai berteriak, "Tuhan, tolong aku." Nah, saudara-saudariku, saat Petrus mendapatkan perintah untuk mendekat kepada Yesus, dia mulai melangkah dengan fokus. Ingat, fokus. Dengan fokus kepada Yesus. Dan itu membuktikan bahwa dia berhasil. Walaupun saat dia melayangkan matanya kepada angin dan badai,
Di dalam bahasa Indonesia berkata ketika dirasanya. Okay? Tapi waktu saya melihat dan membaca dalam terjemahan lain, khususnya dalam bahasa Inggris, di sana dikatakan bahwa he saw the wind. Artinya bahwa dia melihat badai itu, dia melihat gelombang itu, dan dia mulai merasa takut. Dan ketakutan itu membuat dia mulai tenggelam. Masalah utama terjadi saat dia berhenti melihat kepada Yesus. Saat dia mulai berhenti memandang kepada Yesus dan pandangannya diarahkan kepada badai, ombak, gelombang yang kian kemari kian besar. Saudara-saudariku, prinsipnya sangat jelas. Apabila saat hidup kita dilanda badai dan ombak, walau apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini, pandanglah kepada Yesus dan tetap memandang kepada Yesus. Di sanalah kita menemukan bahwa semua keadaan situasi kehidupan kita perlahan-lahan akan mulai sirna dari pandangan kita, dan semua pengaruh-pengaruh yang mencoba untuk menakuti kita juga mulai akan lenyap. Saudaraku yang terkasih, kita akan tenggelam di dalam masalah dan badai kehidupan yang menerpa kita apabila kita terus melihat dan memandang kepada masalah dan badai itu. Saudara-saudariku, dalam 2 Tawarik 20, di mana di situ juga dinyatakan sebuah kisah tentang Yosafat yang juga menghadapi problema dalam kehidupannya. Yosafat menghadapi tantangan yang besar saat itu. Namun, saat matanya diarahkan kepada Tuhan, kita melihat bagaimana kemenangan terjadi ke atas Yosafat. Demikian dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, pandanglah Yesus dan terus memandang kepada Yesus. Belajarlah untuk mengarahkan mata kita kepada Tuhan dan bukan kepada kesukaran ataupun problem ataupun masalah yang kita alami. Saudara-saudariku, sudahkah engkau memandang Yesus dan terus memandang kepada Dia, sehingga semua kegentaran akibat masalah yang kita alami perlahan-lahan akan sirna? Bukan berarti masalah itu berlalu, tidak. Tetapi masalah itu tidak membuat kita tenggelam. Saat kita memandang kepada Yesus, kita memiliki jaminan, kekuatan untuk melangkah di tengah-tengah badai. Hal yang kedua adalah taatilah perintahnya. Hal yang kedua adalah taat saat Yesus memberikan perintah. Yesus memberikan perintah kepada Petrus, datanglah. Ingat, Petrus menunggu perintah Yesus, baru dia mulai melangkah. Saat Yesus berkata, datanglah kepadaku melewati air itu. Mungkin bagi sebagian orang Petrus itu gila. Ya, saat berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Tapi dapat kita lihat di sinilah iman membuat kita melihat segala ketidakmungkinan menjadi satu hal yang mungkin apabila Tuhan mengizinkan atau Tuhan memerintahkan hal itu. Jadi iman itu adalah koneksi akan perintah Tuhan yang menghasilkan sebuah ketaatan. Kita melihat walaupun permintaan Petrus tidak masuk akal, tapi Yesus menanggapi iman Petrus dengan perintah datanglah. Dan Petrus juga melakukan apa yang Yesus katakan. Hanya iman yang mampu membuat kita melangkah ke tempat yang tidak mungkin. Inilah arti ketaatan yang sesungguhnya. Saat kita taat kepada perintahnya, kita tidak bisa menghilangkan elemen iman dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan iman, kita dapat berjalan mengikuti perintah Tuhan. Walaupun perintah itu seakan-akan sepertinya bukan hal yang mudah. Saudara-saudariku, jangan pula kita merasa punya iman yang besar dan kita mulai melangkah tanpa adanya perintah dari Tuhan. Itu artinya kita bunuh diri. Ingat, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Artinya bahwa kita harus mendengar suaranya. Dengan bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan? Mendekatlah kepadanya dalam doamu. Dengarkanlah suaranya di tengah ributnya badai, persoalan dan problema. Ingat, Petrus dan kawan-kawan saat itu sedang dihadapi badai yang begitu besar, angin yang kuat, sehingga mereka sulit untuk mendengar. Tetapi saat Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, dia dapat mendengar dengan jelas perintah Yesus, datanglah. Dan dia mulai melangkah dengan mata tertuju kepada Yesus.
Saudara-saudariku, apakah ada bagian dalam kehidupan Anda yang belum mentaati Tuhan? Bertobatlah dan kembalilah kepadanya. Saat kita mendengar perintah Tuhan, saat kita mendengar suara Tuhan, hal yang ketiga memimpin kita adalah kita harus mulai mengambil langkah iman. Ya, hal ketiga yang kita pelajari adalah langkah iman. Langkah iman yang memimpin kita kepada pengalaman rohani yang supernatural, yang luar biasa. Petrus mengambil satu langkah untuk keluar dari perahu dan menuju ke air. Petrus pada awalnya dapat melakukan dengan baik saat dia mulai mengambil langkah selanjutnya. Dan akhirnya dia mulai tenggelam dalam masalah saat dia kehilangan fokus dan dia mulai kehilangan pandangannya kepada Yesus saat dia mulai mengambil langkah selanjutnya. Kita melihat di sini bahwa iman melepaskan sesuatu yang supernatural untuk kita alami. Petrus tidak akan mengalami pengalaman yang luar biasa ini, atau tidak akan pernah mengalami kuasa supernatural daripada Allah yang membuat dia dapat berjalan di atas air sampai dia percaya bagaimana dibuktikan dengan tindakannya. Nah, saudara-saudariku, kita perlu bertanya, apakah langkah selanjutnya yang Yesus perintahkan untuk kita ambil dalam iman? Dan kita harus mengambil langkah iman itu. Untuk mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, kita perlu mengambil langkah iman. Tidak hanya kita berdoa, berdiam diri, dan tidak buat apa-apa. Kita perlu mengambil langkah iman. Dan langkah iman itu yang membuat kita mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Kita melihat yang bersama dengan Petrus itu banyak orang. Tetapi mengapa hanya Petrus yang mengalami pengalaman rohani yang luar biasa? Karena hanya Petrus yang berani mengambil langkah iman. Sedangkan yang lain hanya melihat di dalam ketakberdayaan mereka. Karena mereka ketakutan. Nah, hal ini memimpin kita kepada hal yang keempat. Yaitu rasa takut akan menenggelamkan kita. Saudara-saudariku, hal keempat yang kita dapat pelajari adalah bahwa rasa takut hanya akan membuat kita tenggelam di dalam masalah dan badai kehidupan yang sedang kita alami. Saat Petrus pertama-tama takut, dia kehilangan arah juga. Tapi pada saat dia mulai mendengar suara Yesus dan mulai memandang kepada Yesus, sepertinya tiba-tiba ketakutannya hilang. Bahkan dia berani untuk keluar dari kapal itu untuk berjalan di atas air. Kita melihat betapa luar biasanya ketakutan itu. Membuat orang tak berdaya. Membuat kita akan tenggelam dalam masalah kita. Lalu pada akhirnya Petrus, dia berhenti melihat Yesus dan mulai melihat kembali kepada masalah yang dia hadapi saat itu. Dia mulai rasa takut kembali. Dan ketakutannya itu membuat dia tenggelam. Saat Petrus beriman melakukan perintah Yesus, dia dimampukan berjalan di atas air. Tapi saat dia merasakan ketakutan kembali, dia mulai tenggelam. Hal yang sama terjadi pada kita, saudara-saudari. Ketakutan akan membinasakan kita. Bagaimana agar ketakutan tidak menimpa kita? Arahkanlah imanmu, pandanganmu, hatimu hanya kepada Yesus Kristus. Saat kita melihat Dia, ketakutan kita akan diubah menjadi sebuah kekuatan untuk mengalami hal-hal yang mustahil, hal-hal yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Saudara-saudariku, saya ingin bertanya, apakah ada ketakutan yang mencekam dan mengendalikan Anda saat ini, yang membuat engkau mulai tenggelam? Apapun itu, kembalilah, arahkan hatimu kepada Yesus dan mulai melangkah dengan iman. Hal kelima yang kita pelajari adalah bahwa Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita dari banyak hal. Satu juru selamat untuk semua persoalan hidup kita. Yesus tidak hanya menyelamatkan Petrus dari api neraka, dari hukuman maut, tetapi Yesus juga menyelamatkan Petrus dari kejadian ini, yaitu tenggelam. Dan saya rasa kita seperti murid-murid yang lain yang mulai menghakimi Petrus. Wah, Petrus kurang beriman. Wah, Petrus ketakutan dan sebagainya. Tetapi saya ingin katakan, lebih baik kurang beriman daripada tidak ada iman. Lebih baik kurang iman
yang membuat Petrus berani mengambil langkah awal untuk keluar dari kapal dan menginjakkan kakinya di atas air, daripada orang-orang yang tak beriman dan tak bisa buat apa-apa. Saudara-saudariku, memang Tuhan Yesus berbicara tentang iman yang kecil. Ya, dalam Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini berarti bahwa ia mampu memiliki iman yang berkelanjutan, yang lebih besar kalau Petrus terus mengarahkan hatinya dan pandangannya kepada Tuhan. Saudara-saudariku, Anda dan saya juga memiliki iman. Sekecil apapun imanmu, itu tidak menjadi persoalan bagi Tuhan. Tetapi, adakah kita berani mengambil langkah iman? Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita, itu sudah cukup membuat kita berani untuk melangkah dan berjalan di atas badai. Karena kita tidak akan takut tenggelam, karena saya percaya Yesus juru selamatku. Kalau Yesus berkata, melangkahlah, kita harus melangkah. Hati yang melekat kepada Tuhan mengerti akan setiap perintah Tuhan, yang walaupun mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudariku, dari kelima hal yang kita pelajari hari ini, saya ingin tutup dengan sebuah rahasia terbesar untuk setiap pribadi kita, agar kita dapat berjalan di tengah badai, di tengah situasi apapun yang kita alami saat ini, dengan terus memandang kepada Yesus, dengan terus beriman, berani mengambil langkah, dan yakin dan percaya bahwa hanya Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya, supaya kita tidak dikuasai oleh rasa takut, oleh masalah, dan juga problema yang kita alami. Rahasia daripada semuanya itu adalah satu, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita, hal itu tidak boleh diabaikan. Demikianlah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Sesibuk apapun dia tetap meluangkan waktu untuk berdoa sendirian, yang menggambarkan sebuah hubungan yang dekat. Dan disitulah sumber kekuatan yang diperlukan. Disitulah sumber sesungguhnya yang kita harapkan, yang membuat kita mampu untuk memandang Yesus dan terus memandang Yesus adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang mampu membuat kita mengambil langkah iman adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang mampu membuat kita yakin untuk terus melangkah di tengah badai adalah hubungan pribadi Anda dan saya dengan Tuhan kita. Dalam Matius 14 ayat 22 hingga 23, di mana sebelum terjadinya kejadian Yesus berjalan di atas air dan Petrus berjalan di atas air, rahasia ini Yesus berikan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kita melihat Yesus setelah dia melayani 5.000 orang laki-laki waktu itu, dengan memberi makan mereka. Saya percaya dia sudah capek dengan pelayanan seharian. Tetapi dia masih ada waktu untuk apa? Untuk berdiam diri. Di mana dia meluangkan waktu untuk berdoa seorang diri. Dan ketika itu sudah malam, saudara-saudariku, inilah rahasia terbesar dari semua pelajaran yang kita pelajari hari ini. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan melihat dengan cara yang berbeda. Karena mereka tidak melihat secara jasmani, melainkan mereka melihat dengan iman secara rohani. Mereka melihat Tuhan dibandingkan masalah yang ada di depan mata mereka. Mereka selalu melihat kemungkinan di saat orang lain tidak ada kemungkinan. Mereka selalu melihat ada jalan di saat yang lain tidak melihat jalan. Karena iman memimpin kita kepada apa yang tidak kelihatan. Dengan satu pengharapan yang pasti, bahwa dalam Yesus Kristus di situ ada keselamatan, ada kemenangan,
ada kebebasan, dan ada kekuatan untuk melewati segala persoalan kehidupan kita. Saudara-saudariku, Anda dapat memilih untuk terus khawatir dan hidup dalam ketakutan dan mulai tenggelam di dalam ketakutanmu, atau untuk memilih hidup dengan iman, melangkah dengan berfokus kepada Allah dan terus mendekat kepada Dia. Bersama Tuhan, kita dapat bertahan di tengah badai, dan dalam sekejap saja kita dapat beralih dari ketakutan kepada kekuatan. Oleh itu saudara-saudariku, mari kita mulai mengambil waktu untuk terus mendekat kepada Tuhan. Tidak ada alasan apapun itu untuk mendekat kepada Tuhan. Luangkan waktumu untuk membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya dengan hubungan yang intim dengan Tuhan, kita sanggup memandang kepada Yesus dan terus memandang kepadanya. Kita dapat mendengar perintahnya, mendengar suaranya, dan dengan iman kita dapat terus melangkah di tengah badai. Karena kita memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita untuk terus melangkah di tengah badai. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk dapat terus berjalan dan melangkah di tengah badai. Kami perlukan hubungan yang erat dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk meluangkan waktu kami. Sesibuk apapun kami Tuhan, kami rindu ada waktu yang kami luangkan untuk mendekat kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan demikian kami dapat sanggup untuk terus memandang kepada Engkau. Terus melangkah dengan iman untuk mengalami pengalaman yang rohani, yang luar biasa bersama dengan Engkau. Dan kami tidak akan jatuh dan ditenggelamkan oleh ketakutan kami. Melalui kisah Petrus, kami belajar ya Tuhan, bahwa apabila kami mulai tidak memandang kepadamu, maka kami akan mulai tenggelam oleh situasi dan keadaan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk dapat terus melangkah dengan iman, sampai kami meraih Engkau. Dengan setia kami menuruti perintah-Mu. Dan kuatkan kami Tuhan, untuk melalui semua situasi keadaan hidup kami. Dan dengan demikian kami percaya, kami dapat beralih dari ketakutan kepada kekuatan saat kami dekat dan bersama dengan Engkau. Dan dengan iman terus percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang dapat kami andalkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di ibadah online se-Kalimantan Utara dan Timur untuk Gereja Anglikan Indonesia. Pada kesempatan ini juga kami sangat berbahagia jikalau Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai doa malam bersama yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa jam 8 malam. Di mana doa ini akan dilakukan di dalam aplikasi Zoom. Untuk nomor ID meeting akan tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan doa malam bersama ini akan dimulai 5 menit sebelum jam 8 malam. Saya mendorong jemaat Tuhan untuk mengikuti doa malam bersama ini. Pengumuman yang kedua adalah mengenai persembahan kita, yang dimana persembahan kita akan dilakukan secara via transfer, di mana nomor rekening gereja yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Saya mendorong kita semua untuk tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Demikian pengumuman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku, mari dengan iman kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat
daripada Tuhan Allah kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara dan tetap bersamamu senantiasa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita dikuatkan untuk terus melangkah di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus hidup bersama Tuhan di dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi di dalam program-program gereja lainnya. Shalom. Bagi Anda yang rindu untuk menerima pelayanan doa, silakan hubungi nomor yang tertera atau tinggalkan pesan di kolom komentar. Tim kami akan siap untuk melayani Anda.